Jadi bentuk dari model cangker yang menggunakan penanda unigram itu sering disebut dengan unigram cangker. Ini ya. Ini adalah contoh bagaimana kita mendefinisikan kelas unigram cangker. Ini. Jadi kita menggunakan data trainnya. Di sini kita rubah dari pohon ke bentuk dari tax, con and tax, dari data yang ada di cangnya, NLTK. Jadi dari data yang ada di NLTK itu ada di T dan C, kita ambil yang bagian T dan C saja. Nah, kemudian ini nanti kita masing-masing kirim dia ke, atau kita taruh di trainset-nya. Kemudian nah ini yang kita sebut dengan tagger unigramnya. Ini penjelasannya. Sebagian besar kode di kelas ini hanya menggunakan konversi bolak-balik untuk merepresentasikan cangtree yang digunakan oleh antarmuka cang parser I. Jadi nama parsernya itu adalah cang parser I NLTK. Jadi yang kita definisikan di sini. Ya. Itu yang kita gunakan. Dan representasi IOB yang nanti akan digunakan oleh embedded taggernya. Nah, kelas di sini ini mendefinisikan dua metode. Yang pertama adalah konstruktornya. Jadi nanti yang terus-menerus akan membangun adalah konstruktornya. Ini bagian pertama. Adalah konstruktornya yang dipanggil ini pada saat kita membangun unigram cangker yang baru. Kemudian yang kedua itu adalah metode parsernya. Ya, metode parsernya digunakan untuk memotong kalimat yang baru. Di mana konstruktor itu dia akan mendaftar atau mengambil daftar dari kalimat pelatihan, yang nanti akan berbentuk cangtree. Ya, ini. Jadi dia mengambil kalimat dari pelatihan. Ini dia nanti akan dirubah menjadi bentuk cangtree. Jadi dia pertama-tama mengkonversi data pelatihan ke bentuk yang sesuai untuk melatih tagger ini dengan menggunakan perintah ini. Jadi dia memetakan setiap cangtree menjadi daftar kata, tag, dan cang. Ini W itu adalah word. T itu adalah tag. Dan C-nya ini adalah cang. Ya. Jadi di sini jadi yang dilakukan oleh konstruktor itu adalah seperti itu. Dia mengkonversi data pelatihan menjadi nanti agar sesuai dengan bentuk untuk melatih taggernya. Tuh. Jadi dia merubah dari tree dirubah menjadi tags.
dengan mengambil dan menjadi bentuk daftar Word, Tag, dan Chunk. Nah, kemudian dia menggunakan data pelatihan yang dikonversi untuk melatih Unigram Tagger dan menyimpannya di Self Tagger. Ya. Jadi nanti Unigram Tagger ini dia mengambil dari data train tadi yang berbentuk tag dan chunk, ya, yang diambil dari data yang dikirim. Itu yang disimpan di train data itu digunakan NLTK Unigram Tagger disimpan di Self Tagger. Oke. Nah, kemudian di sini ada perintah Unigram yang parse. Yang ketiga, yang bagian metode parsernya, ini tugasnya adalah mengambil kalimat yang diberi tag sebagai inputnya. Jadi inputnya itu adalah kalimat yang sudah diberi tag. Yang kemudian kita mengekstrak tag post dari kalimat tersebut. Dari ini. Jadi kita mengambil postnya untuk setiap put dan post dalam kalimat. Sehingga dia menjadi post. Kemudian menandai post dengan tag chunk IOB menggunakan tagger self tagger tadi yang sudah dilatih di dalam konstruktor. Ini kan self taggernya ini tadi, self taggernya itu di tag, diambil, ini sudah dilatih tadi, diambil, di tag. Yang di tag itu adalah kata-kata yang ada di dalam kalimatnya. Sehingga hasilnya disimpan di tab post text. Kemudian selanjutnya dia akan mengekstrak tag chunk dan menggabungkannya dengan kalimat asli untuk menghasilkan content. Ya. Jadi dia mengambil di hasil dari tag post text tadi. Ya kan, di sini ada post, ada chunk tag, dia mengambil yang chunk tag-nya saja. Chunk tag-nya. Nah, terakhir, kemudian dia menggunakan kernel text to tree. Jadi dia merubah dari kernel text tadi, kernel text yang dihasilkan dirubah ke tree untuk menghasilkan chunk tree. Ini. Jadi pertama, chunk text-nya tadi itu dirubah dulu menjadi bentuk konteks. Nah, baru kemudian ditampilkan atau dirubah menjadi bentuk tree dengan perintah. Nah, sekarang kita akan uji hasil dari perintah ini tadi. Ya, jadi kita bisa menguji seberapa akurasinya kalau kita menggunakan model Unigram Chunker. Nah, ini. Menguji kinerjanya, caranya seperti ini ya, sama tesennya kita misalkan kita ambil dari data teks tesnya, kemudian trennya kita ambil dengan tipe chunk yang sama yaitu NP,
Nah, ini unigram cangker kita panggil di sini unigram cangker dari sini. Ini kan kelasnya namanya unigram cangker. Ya, dia butuh input NLTK cangpasi. Ini kita menggunakan transcend. Nih, ya. Nah, ini unigram cangker kita bisa evaluate dengan menggunakan data dari tes send. Nih, maka akurasinya dia menjadi lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan model dari baseline maupun yang kita gunakan dengan menggunakan regular expression tertentu. Ini adalah unigram dengan menggunakan unigram cangker. Jadi bisa dilihat di sini cangker ini bekerja dengan cukup baik dengan ukuran Mr. F-nya, keseluruhan Mr.-nya itu adalah 83%. Sekarang kita akan pelajari dengan menggunakan tagger unigram ini, kita bisa menetapkan tag ke setiap part of speech text. Ini bagian dari pengucapan ini post yang muncul di korpus. Nah, ini caranya, perintahnya seperti ini. Post tag itu sama dengan, ini adalah diurutkan dari kata-kata yang ada di leaf. Di leaf-nya parse tree-nya kita mengambil word dan post part of speech ya. Dan kita ambil dari transcend. Nah, ini kemudian post tag di sini kita cetak dengan menggunakan unigram cangker tagger the tag. Maka akan muncul seperti ini. Ya. Ini yang di bagian leaf-leafnya ya. Jadi satu pasangan, kemudian di sini ada tipe dari IOB cangkernya, kemudian ada tipe dari cangnya, non-prase. Jadi karena di sini yang kita lihat hanya yang non-prase saja ya. Karena di sini kan sudah kita pilih cang type-nya adalah non-prase. Ini bentuk dari unigram cangker dalam bentuk tagger unigram. Jadi bentuk tagger unigramnya itu akan menjadi seperti ini. Jadi bisa dilihat tadi contoh ini tadi bahwa sebagian besar tanda baca itu muncul di luar potongan NP. Jadi sebagian besar tanda baca itu tidak muncul di luar NP. Oke. Kecuali tanda ini dan tanda ini. Tanda crash dan tanda dolar. Karena di sini digunakan untuk menanda dari mata uang. Kemudian ditemukan juga bahwa determiner dan possessive itu terjadi di awal potongan NP. Jadi ini possessive, PRP dolar dan WP dolar. Possessive itu milik ya. Milik. Itu ada di awal potongan NP.
kan? Ya. Ini PRP dolar, WP dolar. Ya, ini ada di awal potongan NP. Sedangkan jenis kata benda ada NN, noun, NNP, NNPS, NNS. Ini sebagian besar terjadi di dalam potongan NP. NEPS, ya kan? NNP, NN, kemudian mana lagi? NNS, ini semuanya ada di potongan dari non frasenya. I semua kan, inner. Ini adalah unigram cangker. Oke, itu cara mengevaluasi dan memilih, ya, memilih tipe cangker yang tepat untuk mendapatkan akurasi dari cangker yang lebih baik. Jadi kita tadi membandingkan dari tipe yang paling sederhana yang menjadi baseline, kemudian dengan merubah regular expression-nya, tapi masih yang dengan teknik yang naive ya. Kemudian kita menggunakan unigram cangker. Mungkin yang unigram cangker ini lebih kompleks, tapi dia hasilnya menjadi lebih baik. Oke,